Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Dede Wahyuda, NIM 131179095 dari program studi Teknik Elektro kelompok C4. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai praktikum sistem komunikasi modul yang kedua, yaitu membahas tentang modulasi dan juga demodulasi sinyal FM dengan menggunakan multisim live. Oke, kita langsung saja untuk ke percobaannya. Dimana untuk percobaan yang pertama yaitu kita akan melakukan simulasi FM modulation dengan Proteus atau multisim secara online. Jadi di sini ada langkahnya yaitu kita harus menyiapkan AC voltage, DC voltage, resistor, kapasitor, induktor dan beberapa komponen yang lainnya, transistor, ground. Kemudian kita akan merangkai rangkaian seperti pada modul yang ditampilkan ini. Nah, di sini saya kebetulan sudah menyiapkan rangkaiannya untuk mempersingkat waktu juga. Nah, jadi di sini udah sama ya dengan yang ada. Nah, jadi di sini tinggal di run. Oke. Setelah itu kita akan langsung melihat bagian grafiknya. Nah, di sini kita mengatur ke bagian singlenya. Nah, di sini terlihat ya bahwa bagian yang hijau ini adalah sinyal carrier-nya, sinyal pembawanya dengan frekuensi yang lebih tinggi, dan yang biru ini adalah sinyal informasinya. Kemudian untuk yang ada di atas itu ada yang PO atau FO, itu adalah frekuensi output, yaitu frekuensi yang sudah termodulasi secara FM. Itu terlihat bahwa ketika dia turun dari sinyal informasinya, perubahan amplitudonya menyebabkan adanya renggangan di frekuensi termodulasinya. Kemudian ketika adanya kenaikan di bagian puncak, maka sinyal termodulasinya itu makin rapat untuk frekuensi yang makin tinggi. Oke, itu untuk percobaan pertama. Dan di sini pada percobaan pertama ini kita akan melakukan variasi. Variasinya itu adalah pada bagian sinyal informasinya, yaitu pada V3. Atau pada rangkaian yang saya buat ini adalah di V2. Jadi di sini yang pertama kita ubah dulu untuk ke 3 volt dan 20 kHz. Jadi frekuensinya tetap hanya amplitudenya saja yang berubah. Oke, sudah kita ubah, kemudian kita run lagi. Dan kita melihat di bagian grafiknya, di sini amplitudenya terlalu tinggi ya untuk yang hasilnya. Nah, jadi bisa terlihat ya di sini bahwa amplitudo dari sinyal informasi itu nggak merubah daripada amplitudo sinyal pembawanya gitu. Kalau kita lihat antara yang hijau dengan yang hasilnya itu hampir mirip. Hanya saja pada bagian ada beberapa bagian itu yang terlihat ada renggangan dan juga ada rapatannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian lanjut ke yang variasi yang ketiga, yaitu 10 volt dengan frekuensi 500 Hz. Oke, sudah, kita langsung jalankan. Dan kita lihat di hasil grafiknya lagi, makin tinggi ya, jadi ininya kita atur volt per diff-nya untuk bisa dilihat, dan disitu time per diff-nya bisa kita atur juga, karena kebetulan sinyal informasinya karena terlalu kecil jadi dia nggak perlu satu gelombang. Nah, jadi di sini saya mengatur untuk bisa melihat satu gelombang. Oke, jadi ini adalah hasil gelombang yang dihasilkan pada variasi di mana ini sinyal informasinya hanya 500 Hz frekuensinya. Kita tinggal milih, di sini kelihatan ya frekuensi pembawanya itu sangat tinggi sekali jika dibandingkan frekuensi daripada sinyal informasinya gitu. Nah, ini semua nanti kita save di bagian export. Ini untuk yang grafik dan ini untuk yang skematik. Oke, kita lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu percobaan FM demodulation, di mana di sini juga saya sudah menyiapkan rangkaiannya. Jadi di FM modulation ini, demodulation ini kita akan mengubah dari sinyal FM yang diberikan untuk menghasilkan sinyal informasinya. Jadi di sini kita buka dulu sirkuitnya. Kemudian kita sudah mengatur ya
untuk nilai-nilainya sama dengan yang ada di modul. Dan di sini ada sedikit kurang itu pada bagian ada voltage drop. Oke, sudah, kita tinggal langsung jalankan saja. Ini kita langsung ke percobaan yang pertama ya, yaitu 10 mikrofarad, yaitu variasi di bagian C1 nya. Oke, kita start, kemudian kita amati bentuk hasil gelombangnya. Nah, di sini kita ubah dulu jadi single, kemudian voltage-nya, temper diff-nya untuk melihat satu gelombang penuh. Nah, jadi terlihat ya, ini adalah merupakan gelombang FM-nya, dan ini adalah gelombang sebelum difilter gitu. Jadi masih dalam frekuensi yang bercampur, masih ada beberapa frekuensi pembawa yang bercampur, dan yang hijau ini adalah frekuensi yang sudah selesai gitu dalam bentuk sinyal informasi. Kemudian kita lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu 220 mikro. Tuh, kita start lagi, dan sama langkahnya kita melihat grafiknya, mengamati grafiknya, dan di sini terlihat bentuk daripada gelombang setelah disearahkan dari dioda. Setelah lewati dioda itu agak sedikit berbeda daripada sebelumnya. Oke, jadi di sini sudah terlihat, dan kita langsung pindah ke yang selanjutnya, yaitu di bagian 450 ya, untuk yang variasi yang selanjutnya. Oke, kita run lagi. Oke, jadi kita bisa melihat bentuk yang memang lebih baik dibandingkan sebelumnya ya, semakin besar daripada nilai kapasitor ini membuat sinyal yang dihasilkan juga semakin lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Lebih terlihat jelas bahwa di sini ada nilai amplitudo yang muncul. Oke, yang terakhir yaitu di 900 mikrofarad. Kita start lagi. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa sinyal yang dihasilkan itu patahan-patahan daripada gigi geraji itu semakin mendekati ke sinyal aslinya gitu. Antara sinyal yang ada di V2 dengan sinyal informasi itu kita bisa perhatikan bahwa itu hampir mendekati gitu. Jadi sedikit patahan-patahan pada sinyal informasi itu bisa lebih rapi dengan dengan meningkatnya nilai kapasitor itu sendiri gitu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari percobaan modul 2 FM modulation dan demodulation, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.